Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pendaftaran tanah kelas RB. Kami akan membahas tentang land reform di Indonesia. Sebelumnya, saya akan mulai dengan perkenalan. Nama saya Rosalia Damayanti, NIM 118160093. Saya Muhammad Amar Kautsar, NIM 118160075. Oleh Kian, NIM 118230018. Nama saya Muhammad Haris, NIM 118230032. Fragmentasi lahan menurut BINS adalah suatu tahapan dalam Di sini saya akan menjelaskan proses dan pengaruh land reform yang terjadi hingga saat ini dan juga keuntungan land reform itu sendiri. Pelaksanaan pembaharuan agraria akan menjadi landasan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum petani. Namun, sejak Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA diundangkan pada tahun 1960, program pembaharuan agraria belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dikarenakan persoalan ketidakadilan agraria yang menjadi akar persoalan kerawanan pangan dan kemiskinan yang belum terselesaikan. Sejak tahun 1960, redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah baru seluas 1,15 juta hektar. Program ini tidak disertai dengan program lanjutan pasca redistribusi tanah. Ketika rezim Orde Baru berkuasa hingga lengser pada akhir tahun 1990-an, pembaruan agraria seolah-olah tidak terlaksana dan menjadi hal yang terlarang. Pemerintah Orde Baru justru membuat undang-undang sektoral yang semakin mengebiri UU-PA. Contohnya seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, dan Undang-Undang Kepastian yang harus dijaga. Sepanjang tahun 1970 hingga tahun 2001, tercatat telah terjadi 1.733 kasus agraria yang bersifat struktural. Konflik tersebut juga menyebabkan terjadinya penangkapan, penembakan, penculikan, kriminalisasi, pembunuhan, dan tindakan represif lainnya terhadap para pejuang pelaksana reformasi agraria. Lengsernya Orde Baru dan tampilnya rezim reformasi ternyata juga belum mampu membuat keadilan struktural penguasaan dan pemilikan agraria. Pada rezim reformasi, pemerintah bahkan membuat beberapa kebijakan yang melanggengkan ketidakadilan agraria. Ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam menegaskan bahwa pembaharuan agraria merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan. Namun, sejak ditetapkan itu dikeluarkan pada tahun 2001, pembaharuan agraria masih belum bisa diimplementasikan dengan segera. Menjelang akhir tahun 2006, kita dikejutkan oleh berita tentang rencana pemerintah yang akan melaksanakan program pembaharuan agraria nasional PPAN. PPAN ini dilaksanakan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta mendukung program ketahanan pangan. Lalu apa saja keuntungan land reform? Land reform yang dilaksanakan atau diselenggarakan di Indonesia berguna agar mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sehingga landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi, keuntungan ada pada para petani karena adanya redistribusi tanah yang merata agar semua petani mendapatkan garapan tanah serta mengurangi perbedaan pendapatan antara satu petani dengan petani yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat menjadi objek tanah land reform. Yang pertama, tanah yang melebihi batas maksimum. Yang kedua, tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah. Yang ketiga, tanah pemilik swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih ke negara. Yang keempat, tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ketentuan mengenai batas minimum kepemilikan tanah pertanian sebagaimana pada pasal 8 UU PLTP adalah 2 hektar. Penguasaan tanah pertanian tidak melebihi 20 hektar. Akan tetapi, daerah yang sangat khusus berdasarkan pasal 2 ayat 2 Menteri Agraria dapat menambah luas hasil maksimum tersebut menjadi 25 hektar. Perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan
dilaksanakan pada pembagian yang adil. Hak dan kewajiban kedua belah pihak harus terjamin kedudukan hukumnya. Dalam land reform di Indonesia, yaitu kurang berhasilnya. Penyebabnya pemberian ganti rugi yang tidak memadai dan tidak adanya perlindungan hak-hak dan kepemilikan tanah rakyat secara de facto dan de jure menguasai tanah. Pada banyak kasus selalu harus menerima putusan sepihak atau dikalahkan. Hasil optimal retribusi lahan di suatu wilayah hanya akan meningkatkan kesejahteraan bila disiapkan unsur-unsur seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat, dukungan permodalan untuk usaha tani, serta teknologi dan pasar. Fragmentasi lahan menurut Binns adalah suatu tahapan dalam evolusi pertanian di mana usaha tani terdiri dari sejumlah persil yang terpisah dan seringkali terpencar di suatu area yang luas. Alasan fragmentasi lahan pertanian ada didorong oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal dan yang kedua pilihan rasional dari petani yang bersangkutan. Namun tentu saja meluasnya gejala fragmentasi lahan pertanian di pedesaan tidak lepas dari untung dan rugi secara individual maupun komunitas petani. Pengaruh dari fragmentasi lahan adalah mengkondisikan perataan manfaat antar petani kecil yang ternyata juga kondusif dalam swasembada pangan dan meminimalkan resiko diversifikasi spasial agar dapat mengakses lahan yang kondusif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang fragmentasi tanah. Fragmentasi tanah menurut Binns adalah sebagai suatu tahapan dalam evolusi pertanian di mana suatu unit usaha tani terdiri dari sejumlah persil tanah yang terpisah. Lalu apa sih pengaruhnya fragmentasi tanah itu? Pengaruh fragmentasi tanah salah satunya adalah untuk mengkondisikan pemerataan manfaat untuk petani-petani kecil. Lalu alasan kenapa adanya fragmentasi tanah yaitu untuk meminimalkan resiko melalui diversifikasi spasial aktivitas agar dapat mengakses lahan yang kualitasnya berbeda. Lanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pengambilan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah, kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki lahan. Redistribusi tanah ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pembagian ganti kerugian. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan. Kesimpulan yang pertama, proses land reform di Indonesia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, melapor ke pemerintah, mengambil alih tanah, dan menerima hak kepemilikan atas bidang tanah dengan ketentuan tertentu. Dan pengaruh land reform di Indonesia itu perubahan dalam proses pemilikan dan peningkatan produktivitas atas tanah. Lalu, yang kedua, ciri dan syarat objek tanah land reform meliputi 4 hal. Yang pertama, tanah yang melebihi batas, tanah yang pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, tanah milik swapraja atau bekas swapraja, dan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Lalu yang ketiga, pembagian hasil dari objek tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Lalu yang keempat, perbatasan luas land reform diatur dalam pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Lalu yang kelima, permasalahan land reform di Indonesia. Terdapat 4 masalah pokok agraria yang dimana disampaikan dalam TAP MPR nomor 9 tahun 2001, yaitu pemilikan tanah yang sempit dan timpang,
konflik pertanahan, inkonsistensi hukum, serta kerusakan sumber daya alam. Selanjutnya adalah tentang peraturan mengenai land reform. Diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Pasal 3 Ayat 1 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan ganti kerugian. Yang ketujuh tentang pengertian fragmentasi lahan, yaitu suatu tahapan dalam evolusi pengelolaan pertanian. Fragmentasi lahan dikaitkan dengan implikasinya terhadap efisiensi, di mana faktor-faktor antar persil sebagai penyebab inefisiensi. Lalu yang terakhir, yang ke-8, redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pengambilan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum. Acuan pengambilan tanah-tanah kelebihan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pembagian ganti kerugian. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.